Menurut informasi warga, sebelum tahun 1982, kawasan Talang Batu Kodok ini sudah berpenghuni, namun ditutup dan warganya direlokasi ke daerah lain. Pada zaman pemerintahan Megawati, sekitar tahun 2002 dibuka kembali dan dijadikan hutan kemasyarakatan. Pak Ngadimin, ini kabelnya ya Pak ya untuk menghubungkan ke pemukiman. Nah ini udah berapa meter ini Pak? Ini perkiraan 3 kilo nih. Oh, 3 kilo dari turbin sampai ke pemukiman. Dari 4 talang yang berada di Desa Sukamulya belum merasakan layanan listrik negara. Salah satunya Talang Batu Kodok. Warga pun harus berjuang untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Ngadimin. Bisa dibayangkan betapa beresikonya pekerjaan ini karena memang ini sangat licin sekali dan turunannya juga sangat terjal. Apalagi ini sedang musim hujan. Nah, ketika musim hujan seperti ini, mereka biasa menggunakan tali seling untuk alat keselamatan. Hanya berpegangan kepada tali ini. Karena memang terjal dan licin sekali. Lokasi turbin air yang terletak di tebing membuat kami pun harus ekstra hati-hati. Jika terpeleset, bukan tidak mungkin kami jatuh ke jurang. Ya, memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Ngadimin dan kelompok. 1 hingga 3 juta rupiah harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Coba lihat Pak, saya Pak. Ini kerusakannya. Ternyata kerusakannya memang di penbalnya sudah patah dan harus diganti dengan penbal yang baru. "17 tahun yang lalu, rumah Ngadimin gelap gulita. Program listrik masuk pelosok desa tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, Ngadimin dan warga lainnya kembali harus berjuang sendiri, membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Nah, untuk biayanya sendiri itu harganya berapa sih Pak buat bikin turbin? Untuk buat turbin menghabiskan biaya 40 juta. 40 juta? Ya. Itu untuk berapa rumah atau hanya untuk Bapak sendiri? Untuk sekitar, kalau untuk anggota tetapnya 14 orang, cuman pemakaian untuk semua masyarakat yang ada di Batu Kodok. Terus Bapak pernah nggak sih ngalamin, ini kan lokasinya jauh banget dari atas ya Pak, tepat banget ada di lereng. Itu Bapak pernah nggak sih ngerasain ketakutan? Ya kalau merasa ketakutan, mungkin rasa semua orang merasa ketakutan karena tempatnya ada seperti ini ya. Apa boleh buat? Namanya untuk warga, semua warga membutuhkan penerangan, makanya harus berjuang seperti ini. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 40 hingga 50 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga Talang Batu Kodok yang berpenghasilan 400 hingga 500 ribu rupiah saja per bulan. Bertahun-tahun seakan terlupa dari pembangunan, tak membuat warga patah arang. Rezeki halal terus dikejar, seperti saat ini. Saya ditemani Bu Amalah dan ibu lainnya akan memetik pete. Saat ini kondisinya sedang gerimis tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk mencari nafkah dan memetik petai yang nantinya akan kami panen. Ayo Bu, hati-hati Bu. Pun gerimis, kami tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi kebun pete sekitar 2 km dari pemukiman.
Hanya buah pete yang berwarna hijau tua saja yang boleh dipetik karena sudah cukup matang. Tinggi pohon pete bisa mencapai 40 meter. Dalam satu buah pete, terdapat hingga 20 biji pete berwarna hijau muda dan dibalut selaput pada setiap polongnya. Tanaman polong-polongan berbau unik dan khas ini juga dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit. Dalam pengobatan tradisional digunakan untuk mengobati diabetes, hipertensi, dan masalah ginjal. Sementara saya dan Amalah beserta ibu lainnya bertugas memungut pete dan memasukkan ke dalam kinjar. Ini kan kalau pete itu musiman atau gimana, Bu? Musiman, setahun kadang buahnya sekali ya. Iya. Pohonnya dipupuk atau masih alami, Bu? Pohonnya dipupuk, soalnya kalau nggak dipupuk buah petenya ini dia bisa jarang-jarang. Kalau dipupuk kan dia bagus kayak gini nih, buahnya banyak seperti ini nih. Kalau nggak dipupuk dia ada yang kayak gini nih, dia kadang nggak bisa tua bagus gitu, banyak hamanya. Kualitasnya jelek lah ya, dan hamanya juga banyak ya, Bu ya. Kami kan petani pete seperti ini, kayak ini kan setahun sekali manennya ya. Ya harapannya ya harganya ada harganya lah, harganya mahal. Bisa stabil. Iya bisa stabil tuh harganya. Ya di harga lah intinya. Pupuk, iya kalau pupuk itu ya kita beli sendiri, pupuk mahal. Nggak ada, maksudnya nggak ada bantuan dari mana, istilah pupuk itu ya beli sendiri. Inilah potret para petani saat mereka membutuhkan pupuk, harganya tidak terjangkau karena harganya terlalu mahal, bahkan sulit ditemui di pasaran. Setelah sampai di rumah, kemudian pete disortir agar laku dijual dan sisa hasil sortiran untuk dikonsumsi sendiri. Warga di sini biasanya menjual pete ini dengan satu ikatnya itu berisi dengan 10 papan. Nah, satu papan itu seperti ini, satu papan. Diikat begini ya, Bu ya. Satu ikatan isinya 10 papan. Sayangnya, harga pete di sini sangat murah. Padahal para petani menggantungkan hidup mereka pada buah ini saat hasil tani lainnya belum panen. Salah satunya Bu Amalah. Ketika harganya lagi turun kayak gini, terus kan ini musiman ya, Bu? Ya. Itu gimana tuh, Bu? Kalau lagi turun kayak gini ya segitu harapan kita, pemerintah bisa menstabilkan harga petani seperti pete, harga petani kita pete ya Pak ya. Harapan kami ke pemerintah terutama ke jalan itu ya Kak. Kalau jalan kami kan selalu kemana-mana itu jalannya keluar, seperti anak sekolah, seperti kami mau ke pasar, seperti mau ke bidan. Kalau anak sakit apa-apa itu kan sulit untuk keluar jalannya. Harapan kami yang pertama sama pemerintah itu jalan kami itu dibagusin gitu, supaya kami itu nggak sulit. Apalagi kalau di sini, di dalam sini tuh kadang orang yang mau melahirkan sakit dadakan itu sulit banget untuk keluar itu karena jalannya ya itu tadi ekstrim. Ya untuk jalannya, Bu, dan biar Ibu juga mudah menjual. Dalam penjualan apa-apa bisa mudah keluar, menjualnya ke pasar seperti itu. Iya, Amalah salah satu contoh petani pete. Saat panen tiba, mereka sulit menjual hasil taninya. Selama ini, ia hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah menyediakan fasilitas akses untuk pemasaran produk yang lebih jelas, sehingga para petani tidak dirugikan dan bisa hidup dengan layak.